Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas tentang Bapak Ibu pengasuh. Sebelumnya kita berdoa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kau menyertai kami sepanjang hari dan memelihara hari kami Tuhan. Dan Kau terus Tuhan menyelamatkan kami dari segala roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, gula-gula, roh maut dan kegagalan, roh malaikat maut, roh malaikat maut, segala penyakit apapun, termasuk COVID-19 varian apapun yang menyerang kami, dihancurkan kuasanya, dihalau, dijauhkan, patang kuasanya dengan nama Allah dan Yesus Kristus Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam hamba-Mu Tuhan, dalam menyampaikan isi firman-Mu. Berapi Tuhan, benar-benar sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan aku hikmat, urapan, pewahyuan, penerangan Allah. Dan biarlah mampu menyampaikan isi firman-Mu menjadi rema bagi yang mendengarkan YouTube ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan suara kami. Amin. Sekarang kita membahas tentang Bapak Ibu pengasuh. Kita buka di firman Tuhan di Bilangan 11 ayat 12-13. Bilangan 11 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh, memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Jadi di sini Musa bertanya kepada Tuhan apakah ia diharapkan untuk menjadi bapa pengasuh bagi semua orang Israel. Nah, hal ini menggambarkan sebuah kebenaran yang sangat penting. Tuhan membutuhkan bapak dan ibu pengasuh. Tuhan itu membutuhkan bapak dan ibu pengasuh di dalam gerejanya untuk mengasuh orang-orang lain dan membantu mereka mencapai kedewasaan. Nah, untuk mencapai mereka dalam kedewasaan. Jadi bapak dan ibu pengasuh ini diharapkan di dalam diri kita untuk mengasuh orang-orang lain. Artinya kita bukan sekedar memuridkan saja, tetapi mengasuh mereka supaya mereka dewasa seperti kita di rumah. Mengasuh anak-anak kita supaya mereka bisa mencapai kedewasaan. Kita membaca di dalam Yesaya 49 ayat 23. Yesaya 49 ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Nah, itu dia. Jadi kita mengasuh anak-anak ini, ya anak-anak yang menjadi yang diberikan kita tanggung jawab untuk kita mengasuhnya. Kita harus membawa mereka juga bersama-sama kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jadi kalau kita menantikan kedatangan Tuhan bukan kita sendiri atau bersama isi anak-anak kita, tetapi kita bisa ada orang-orang lain yang bertanggung jawab. Maksudnya diberikan kita untuk bertanggung jawab atas mereka menjadi bapak dan ibu pengasuh. Nah, saya juga belum punya anak pengasuh, tapi anak secara keluarga iya, anak kandung, tapi kita perlu anak-anak pengasuh. Makanya kita minta kepada Tuhan untuk disediakan anak-anak pengasuh tersebut, ya. Jadi ini penting untuk kita supaya kita dalam sehari-hari melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita baca di Amsal 8 ayat 30. Amsal 8 ayat 30 bagian B. Atau semuanya aja ya. Amsal 8 ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Jadi ini kita nih ada beserta Yesus, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Jadi setiap hari kita menjadi kesenangan Tuhan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi kita harus deklarasikan Amsal 30 ini khusus ayat 8 ayat 30.
Yang deklarasikan Amsal 8 ayat 30 khususnya ayat 30b, setiap hari aku menjadi kesenangannya. Ya, ayat tadi juga penting, aku ada sertanya. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Ya, jadi aku ada serta Yesus, yaitu Yesus sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Ya, amin, haleluya. Jadi kita anak kesayangan, anak kesenangan. Ya, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Ya. Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami deklarasikan Amsal 8 ayat 30 ini. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak kesayangan Tuhan, anak kesenangan Tuhan, bersama keluarga kami, anak-anak kami, kalau bisa kami, orang tua kami, bahkan kalau ada bapak ibu yang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek menjadi anak saya bersama cucu-cucunya, dan kami juga percaya kami juga beranak cucu. Terima kasih kalau pemberi berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami mohon Tuhan, sertai kami Tuhan, setiap langkah kami, tuntunan kami, bilang kami Roh Kudus, di jalan Tuhan, tidak menyimpang kiri kanan, meteraikan kami semua Tuhan, menjelang hari penyelamatan, hari kedatangan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, panjangkan umur kami, peliharalah nyawa kami, malah panjang umur dalam khususnya sejahtera, serta sejahtera akan dapat kepada kami. Karena Engkau adalah Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana kami berani dan kami menjadi selamat, dan kami tidak akan mati, kami hidup dan kami akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebab Engkau telah meluputkan kami daripada maut, mata kami daripada air mata, dan kaki kami daripada tersantung. Dan kami mau menuruti firman Tuhan, dan kami tidak mengalami maut selama-lamanya. Kami yang ada minyak dan aku tidak dirusakkan. Terima kasih Tuhan, peliharalah nyawa kami, sebab kami adalah orang yang Kau kasihi, sebab kami Tuhan mau hamba-Mu yang percaya, dan selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami meteraikan acara hari ini, hubungan ini, dia menambah Bapa dan Roh Kudus, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa malam dengan materi tema aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Ini pernyataan dari Musa. Tuhan Yesus memberkati.